Dukungan Atalia Praratia kepada sang suami Ridwan Kamil pun begitu besar di tengah guncangan isu dugaan hubungan terlarang antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Hari ini, gugatan perdata yang diajukan oleh Lisa telah memasuki sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Menariknya, sehari sebelum sidang digelar, Atalia pun justru mengunggah sebuah momen kebersamaannya dengan Ridwan Kamil saat mengikuti pengajian. Unggahan itu pun seolah menegaskan bahwa keduanya pun tetap solid di tengah isu miring yang menyebut Lisa telah melahirkan seorang anak dari hubungan masa lalunya dengan Ridwan Kamil 3 tahun lalu. Tak hanya itu, Atalia pun juga tetap menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen seperti biasa, meski isu persidangan pun tengah menjadi sorotan publik. Lantas, seperti apakah pandangan psikolog mengenai kekompakan Atalia dan Ridwan Kamil di tengah badai dugaan pengkhianatan cinta dan janji pernikahan? Bagaimanakah sikap Ridwan Kamil ketika menghadapi sidang perdananya pada hari ini? Dan apa analisis Hotman Paris Hutapea soal efektivitas gugatan perdata dari Lisa Mariana dalam menyelesaikan konflik ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dugaan hubungan terlarang antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana yang diklaim telah melahirkan seorang anak pada 3 tahun lalu kini memasuki sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat melalui gugatan perdata yang diajukan Lisa. Menariknya, sehari sebelum sidang digelar, istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia, mengunggah sebuah video kebersamaannya dengan sang suami saat menghadiri pengajian keluarga di Bandung. Momen ini pun seolah menjadi sebuah pesan bahwa sekuat apapun badai menerpa rumah tangga mereka, cinta Atalia kepada Ridwan Kamil tetap tidak tergoyahkan meskipun isu yang beredar begitu tajam dan begitu menyudutkan. Citra romantis dan juga harmonis yang selama ini mereka bangun seakan tidak mudah runtuh hanya karena kabar yang belum terbukti kebenarannya itu. Inilah potret Atalia yang masih setia mendampingi Ridwan Kamil di tengah perharanya dengan Lisa Mariana. Apakah ini adalah bentuk nyata dari dukungan kuat seorang istri di tengah badai tudingan yang kini menimpa suaminya? Di tengah isu hubungan terlarang yang dituduhkan oleh Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil, hingga digelarnya sidang perdana pada hari ini pun di Pengadilan Negeri Bandung, sang istri Atalia Praratia tetap terlihat tegar dan juga aktif menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen. Melalui unggahan di media sosial, Atalia pun tampak menghadiri berbagai kegiatan di sejumlah daerah di Jawa Barat, seperti berkolaborasi dengan masyarakat di Indramayu, mengikuti program bedah rumah di Bekasi dan Bandung, hingga bersilaturahmi dengan para lansia. Kegiatan-kegiatan ini pun seolah menegaskan bahwa Atalia tetap menjalani kewajibannya dengan begitu tenang dan penuh dedikasi, meski badai isu pengkhianatan rumah tangga sedang menerpa.
dugaan hubungan terlarang yang diakui Lisa dengan Ridwan Kamil dan citra harmonis rumah tangga Ridwan Kamil bersama Atalia mendapat sorotan dari seorang psikolog, Nur Cahyati. Menurut Nur Cahyati, sejak awal Atalia dan Ridwan Kamil telah membangun citra sebagai pasangan yang romantis dan juga harmonis di mata publik. Maka, sikap Atalia yang tetap setia mendampingi sang suami di tengah prahara ini pun mencerminkan kedewasaan serta kebijaksanaannya sebagai istri. Sikap tersebut dinilai sebagai upaya Atalia untuk menjaga nama baik Ridwan Kamil sekaligus citra dirinya sebagai pejabat publik. Melalui berbagai unggahan dan penampilannya belakangan ini pun, Atalia pun seolah ingin menunjukkan bahwa isu miring yang kini menimpa suaminya tidak boleh merusak reputasi yang telah mereka bangun bersama selama ini. Untuk seorang pejabat publik ya yang selama ini mencitrakan bagaimana hubungan dengan pasangannya sepositif mungkin kepada halayak, ini kan pada akhirnya menjadi sebuah PR besar bagi dia dan pasangannya untuk tetap menjaga citra tersebut. Terlepas selalu di dalamnya mereka mengalami konflik, masalah gitu kan, mereka pasti berupaya sekali untuk memastikan bahwa mereka punya cara-cara yang cukup bijaksana, dewasa, untuk memastikan citra mereka tetap terjaga. Mereka pastikan betul bahwa hal tersebut tidak merusak apa yang selama ini mereka bangun, baik kinerja, citra gitu ya, maupun hal-hal yang selama ini mereka pertahankan dalam relasi pernikahan mereka. Bagi pasangan yang pernah dikhianati atau tahu bahwa pasangannya melakukan kesalahan gitu ya, fatal dalam pernikahan, masing-masing kan sebetulnya punya pilihan. Apakah mereka mau tetap bertahan mendampingi dan menyelesaikan persoalan tersebut atau memilih untuk berpisah. Yang masing-masing pasangan ini pasti kan sudah tahu betul resiko seperti apa yang akan dihadapi dari pilihan tersebut gitu. Jadi kalaupun pada akhirnya Ibu Atalia memilih bahwa oke, saya ingin mendampingi suami saya dengan segala kesalahan ataupun masa lalu yang pernah dilakukan, ya itu pun bukan satu hal yang salah. Yang pasti beliau pasti sudah sadar betul resikonya seperti apa, bagaimana nanti kelak ke depan harus membangun kembali koneksi gitu ya, dan kepercayaannya kepada pasangan gitu. Kalaupun memilih berpisah pun itu juga bukan pilihan yang buruk, karena kembali lagi tiap orang pasti memiliki kadar kekuatan masing-masing yang hanya mereka yang paham lah. Ini kan memang mereka kadung di awal itu sudah mencitrakan dan mempublikasikan hubungan mereka gitu ya, relasi yang dibangun, bagaimana gestur-gestur yang mereka buat gitu, yang menunjukkan keharmonisan dan romantisme sebuah pernikahan. Ini kan betul-betul mereka tampilkan kepada halayak gitu ya. Jadi bahasa kasarnya mungkin jualannya mereka gitu ya, untuk memastikan bahwa orang-orang tetap memiliki penilaian dan ketertarikan lah terhadap mereka sebagai pejabat publik gitu. Tapi ya kembali lagi kan, dalam hati orang kita tidak pernah tahu apa sesungguhnya yang terjadi gitu. Hanya mereka berdua yang paham gitu. Saya melihatnya memang ini upaya-upaya yang mereka lakukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi hujatan ataupun penilaian-penilaian buruk yang pada akhirnya akan semakin memperkeruh. Tak hanya sekedar bicara di media sosial, Lisa akhirnya menempuh jalur hukum dengan menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung atas dugaan perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut didaftarkan pada 2 Mei 2025 dan sidang perdananya pun digelar pagi tadi. Menurut kuasa hukumnya, Markus Nababan, ini adalah sebuah momen yang tepat bagi semua pihak untuk membuktikan kebenaran secara terbuka di hadapan hukum. Dalam gugatan itu, Lisa pun menuntut dilakukan tes DNA guna membuktikan identitas ayah dari anaknya yang lahir pada 3 tahun lalu. Langkah ini pun menurut Markus diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Bahkan ditegaskan Mahkamah Konstitusi bahwa anak di luar nikah tetap berhak atas hak dasarnya, yaitu pangan,
pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Karena itulah, pihak Lisa pun juga mendesak Ridwan Kamil untuk berani menghadapi proses hukum guna membuktikan fakta yang sebenarnya. Sementara itu, menanggapi langkah hukum pidana yang lebih dulu ditempuh oleh pihak Ridwan Kamil, Markus pun menegaskan bahwa gugatan perdata dari pihak Lisa juga bertujuan untuk mencari kejelasan status hukum bagi sang anak. Dasar kami untuk melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah sesuai dengan prosedural undang-undang, terutama tetap yang kami terangkan bahwa kedudukan kami ini selaku kuasa hukum sekarang itu adalah bukan lagi tentang bagaimana peristiwa si ayah ataupun si ibunya. Jadi yang kami perjuangkan di ini adalah adanya hak anak yang sudah lahir di negara ini, di mana hak si anak ini pun telah dijamin dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU strip 8 garing 2010 yang mana di pertimbangan hukumnya di poin 315 saya bacakan, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para pemohon sepanjang menyangkut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tidak beralasan menurut hukum. Adapun pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, yaitu apa? Inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Jadi sudah clear, dasar hukum gugatan kami adalah perbuatan melawan hukum, yang dimanapun perbuatan melawan hukum itu tersebut sudah ada jurisprudensi di Indonesia yang di-cover oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini. Untuk informasi kepada rekan-rekan media, bahwa sidang pertama dijadwalkan itu pada tanggal 19 Mei 2025 jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Bandung. Seperti kita ketahui, dari pihak dari Bapak RK pun sendiri sudah melakukan upaya hukum pidana. Yang manapun petitum daripada gugatan kami itu adalah sama dengan tujuan yang akan dilakukan oleh Bapak RK. Yaitu petitumnya kita bisa lihat, intinya adalah gini, kami meminta untuk mengabulkan gugatan seluruhnya, yang pada prinsipnya di poin 3 adalah kami ingin tergugat dan penggugat itu melakukan tes DNA atau untuk mengetahui identitas orang tua terhadap seorang anak yang dimana diatur dalam undang-undang dari putusan MK 46 ini. Nah, jadi sangat beralasan hukum bahwasannya jika misalkan putusan MK ini merupakan karena tidak adil, anak itu perlu mendapatkan identitas. Bagaimana kita bisa menjamin negara ini anak itu bisa sejahtera? Ini kan tugas kita bersama selaku pelaksana hukum. Anak itu berhak mendapatkan namanya kebutuhan pangan, ya, berhak mendapatkan sekunder maupun kebutuhan yang pokok untuk dirinya agar dia sejahtera. Jadi sekali lagi kami tekankan, kami selaku kuasa hukum terhadap Lisa Mariana mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung adalah untuk memperjuangkan hak seorang anak. Saya harapkan juga untuk Bapak RK maupun melakukan ataupun dengan kuasanya bisa hadir. Kita kawal betul-betul ini secara transparan. Kita tidak lagi bicara gosip murahan. Kita buktikan sama-sama di meja persidangan ataupun di jalur hukum yang sudah disediakan oleh undang-undang. Ya, dukungan pun datang dari Atalia Praratia untuk sang suami Ridwan Kamil. Jelang sidang perdana gugatan perdata dari Lisa pada hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, seperti apakah kesiapan Ridwan Kamil dalam menghadapi gugatan tersebut? Benarkah ia pun juga sudah siap untuk menjalani tes DNA jika diperintahkan oleh pengadilan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Langkah hukum yang ditempuh Lisa Mariana untuk memperjuangkan haknya atas putrinya dengan menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung telah memasuki tahap sidang perdana pada hari ini. Gugatan tersebut telah didaftarkan pada 5 Mei 2025 dengan nomor perkara 180.G/PDT-G/2025/PNBDG. Berdasarkan informasi dari situs resmi Pengadilan Negeri Bandung, Lisa Mariana Presley tercatat sebagai penggugat, sementara Muhammad Ridwan Kamil sebagai tergugat. Menanggapi gugatan ini, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar pun menyatakan bahwa pihaknya menghargai setiap langkah yang diambil Lisa selama berada dalam koridor hukum yang benar. Ia pun juga menegaskan bahwa pihak Ridwan Kamil secara profesional menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, sebagaimana ditandai dengan pelaksanaan sidang perdananya pada hari ini. Kami kuasa hukum tentunya menghargai apapun langkah yang diambil oleh LM ya, sepanjang koridor hukum. Kan statement kami dulu juga seperti itu, bahwa silakan ajukan upaya hukum secara perdata. Nah, kalau teman-teman kuasa hukum mengajukan, tentunya sekali lagi kami hormatin itu. Namun kami belum mendapatkan surat panggilan, Pak RK belum mendapatkan surat panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Nah, secara substantif kami pun belum bisa menanggapi apa dari gugatan tersebut. Cuman saya baca di sistem penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Bandung, memang ada penggugatnya Lisa, tergugatnya Muhammad Ridwan Kamil, perkara nomor 184 kalau tidak salah. Tapi sekali lagi, apa yang digugat kami nggak tahu. Pasalnya PMA itu tentu perbuatan melawan hukum ya, 1365 KUH Perdata. Tapi apa materinya kami nggak tahu, tapi kami hormatin. Pak Ridwan Kamil tentu secara profesional menghormati proses peradilan yang ada. Kalau digugat secara perdata ya kami hadapin saja. Ya kami hadapin ya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ya kalau ada gugatan misalnya ke PN Bandung, ya kami harus hadapin aja, santai aja kita hadapin aja seperti biasa aja. Kita lihat perkembangannya lah nanti seperti apa gitu. Pak Ridwan Kamil, kalau ada panggilan ya kami hadapin. Ya kami kan ya taat hukum lah, kalau ada panggilan ya kita hadapin dengan seperti biasa lah, selama itu ada panggilan resmi dari pengadilan. Kuasa hukum Ridwan Kamil pun juga mengungkapkan bahwa kasus ini pun diperkirakan akan bermuara ke Bareskrim Mabespori karena pada akhirnya persoalan ini pun akan melibatkan tes DNA sesuai dengan perintah dari penyidik. Tes tersebut diperlukan untuk membuktikan apakah anak yang dilahirkan oleh Lisa benar adalah hasil hubungan dengan Ridwan Kamil, sebagaimana yang diklaim oleh Lisa. Menurut kuasa hukum, penyidik pun akan menginstruksikan pelaksanaan tes DNA melalui DVI Mabespori. Ia pun juga menegaskan apabila hasil tes DNA pun nantinya telah keluar, maka persoalan ini pun dianggap selesai. Dengan demikian, gugatan perdata yang diajukan Lisa di Pengadilan Negeri Bandung dinilai tidak lagi relevan. Lebih lanjut, kuasa hukum Ridwan Kamil menyatakan bahwa proses hukum di Mabespori terkait laporan yang diajukan kliennya telah meningkat dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Sejumlah saksi pun telah diperiksa. Karena kasus ini telah masuk tahap penyidikan, Ridwan Kamil pun juga telah diperiksa untuk kedua kalinya sebagai saksi pelapor. Selanjutnya, Lisa pun akan dipanggil dengan status yang akan diumumkan oleh penyidik Mabespori. Kasus ini kan nanti berakhir menurut kami ya, berakhir di Bareskrim Mabespori. Kenapa? Ini kan soal nantinya ujungnya adalah tes DNA. Kan itu aja toh persoalannya, untuk membuktikan apakah anak tersebut ya seperti yang diduga oleh LM anaknya, kan begitu. Nah, penyidik kan akan melakukan perintah melakukan tes DNA ke DVI Mabespori. Kalau itu sudah ada hasilnya, berarti selesai masalah. Apalagi mau digugat secara perdata, kan begitu ya. Nah, menurut kami, ya sekali lagi kami hormati, tapi menurut kami prematur juga lah. Kenapa ya, tunggu aja dulu hasil penyidikan. Karena kan nanti perintah oleh Bareskrim, silakan tes DNA, ayo mana anaknya.
Pak Ridwan Kamil mana? Ayo tes DNA. Revalino mana? Tes DNA. Nah begitu ada hasilnya, apalagi yang mau digugat secara perdata. Kan terkait dengan tes DNA, sekali lagi beberapa kali statement kami kan menyampaikan bahwa tes DNA itu perintah penyidik. Kalau penyidik meminta kepada Pak Ridwan Kamil, tentunya sebagai warga negara yang baik, Pak Ridwan Kamil siap. Termasuk juga yang kami dengar, Revalino sendiri itu juga siap tes DNA. Jadi nggak ada masalah. Dan tentu kami harapkan juga LM, karena yang dites DNA kan bukan LM-nya, tetapi anaknya. Nah tentunya seizin daripada LM, karena kan anak di bawah umur. Nah itu pasti prosesnya akan berlangsung di Barreskrim nantinya. Ini tidak terlalu lama lah, kita tunggu aja nanti. Kalau tes DNA itu tergantung perintah penyidik. Kalau penyidik memerintahkan untuk tes DNA, pasti akan dilakukan, karena itu kan perintah. Ya kami taat ajas saja. Pak Ridwan Kamil pasti taat ajas. Beliau akan melakukan tes DNA sepanjang diperintahkan oleh penyidik Mabes Polri. Kira-kira gitu. Ya. Pasti kan proses ini kan panjang ya. Ya mudah-mudahan nggak terlalu lama lagi lah. Kita harapkan kelar itu di bulan ini, mudah-mudahan selesai. Mengejutkan, Ridwan Kamil siap hadapi gugatan perdata dari Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung. Lantas, seperti apa pula analisa hukum dari Hotman Paris Hutapea atas perkara Ridwan Kamil versus Lisa Mariana? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Gugatan perdata Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil resmi memasuki sidang perdana pada hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Di sisi lain, Hotman Paris pun juga menilai bahwa keberhasilan gugatan Lisa sangat bergantung pada keputusan hakim yang menangani perkara tersebut. Menurutnya, jika sudah ada hasil tes DNA, hakim kemungkinan besar akan menolak memutuskan perkara karena resikonya pun sudah jelas bagi kedua belah pihak. Namun, masih ada kemungkinan hakim pun mempertimbangkan bukti lainnya dan tetap mengeluarkan putusan, baik mengabulkan maupun menolak gugatan. Meski begitu, menurut Hotman, langkah ini pun cukup sulit, mengingat belum adanya kepastian hukum di Indonesia, terutama dalam kasus seperti ini. Hotman pun menyarankan agar Lisa pun meminta putusan provisi, yaitu permintaan agar pengadilan memerintahkan dilakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil. Namun, jika hanya itu yang diminta, putusan perdata pun tidak akan memberikan efek karena tidak mengandung sanksi pidana. Oleh karena itu, menurut Hotman, putusan provisi sebaiknya juga menyantumkan sanksi denda sebesar 2 miliar rupiah per harinya bagi pihak yang menolak tes DNA. Dalam hal ini adalah Ridwan Kamil. Dengan demikian, akan ada tekanan hukum nantinya untuk menjalani tes tersebut. Sudah gugat ya? Sudah bang. Kabar sudah mendaftarkan gugatan perdata. Apa? Untuk mengakui anak? Ya, untuk meminta hak pengakuan anak. Itu akan panjang ceritanya. Tergantung hakimnya. Kalau hakimnya berpendapat harus ada bukti DNA, ya, maka gugatan akan ditolak. Tapi ada kemungkinan hakim juga mengatakan dengan bukti-bukti lain. Makanya Indonesia ini kan nggak ada kepastian hukum. Jadi ada dua kemungkinan. Satu, kalau hakimnya berpendapat harus ada bukti DNA, maka gugatan ditolak. Karena belum ada DNA. Dan siapapun nggak ada yang bisa maksa orang DNA. Yang kedua, kalau itu hakimnya berpendapat bahwa dengan saksi-saksi melihat mereka kemana check-in itu, kalau hakimnya menganggap itu bisa juga, tapi itu saya lebih condong DNA satu-satunya. Di dalam pengadilan itu ada istilah putusan provisi sementara, yaitu minta putusan perintah pengadilan agar dilakukan tes DNA
Tapi kalau hanya gitu aja nggak ada gunanya, karena putusan perdata kan nggak ada sanksi pidana. Minta sanksi 2 miliar sehari. Ya kan, kalau tidak mau. Saya nggak tahu apakah dilakukan itu. Itu. Kalau hanya murni gugatan perdata susah. Ya, susah. Karena orang tidak susah memaksa. Polisi pun tidak bisa memaksa RK untuk tes DNA kalau nggak ada pidananya. Itu saya kira tergantung dia sudah yakin buktinya atau tidak. Ya, tergantung. Tapi ada resikonya bagi RK. Kalau nanti, kan ingat kalau perkara perdata kan tidak bisa dipaksa untuk DNA. Tidak ada kemungkinan penyidik minta. Nanti kalau LM jawab begini, ya ayo kita tes DNA. Nah, itu ada resiko tuh. Saya waktu itu bilang kepada RK, mendingan silent, do nothing, ya biarkan aja, itu kan akan berlalu lama-lama. Tapi saya nggak tahu dia menempuh itu, dia harus siap kalau penyidik minta tes DNA. Atau waktu itu saya bilang sama postingan saya, kalau mau istri RK yang maju ke depan, lapor ke pidana perzinahan. Tapi suaminya akan kena. Tapi kan bisa diatur gitu loh. Nanti sesudah kena pidana perzinahan, suruh damai. Siapa yang mau ditahan ya? Kalau si RM akhirnya mau berdamai, ya udah. Tapi itu tujuan hanya untuk menekan di awal. Tapi saya lihat istrinya terlalu baik, cantik lagi. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.